I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin bakal ngebahas alur sampingan dari Tensura yang menceritakan tentang ras manusia kelinci yang baru tinggal di kota Rimuru. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di dalam hutan yang luas terdapat sebuah negara yang didirikan oleh Raja Iblis. Negara itu punya peradaban yang sangat maju jika dibandingkan dengan negara yang ada di sekelilingnya. Itu adalah hutan besar Jura yang dipimpin oleh Raja Iblis Rimuru. Sin kemudian berpindah ke penginapan yang ada di kota Rimuru, dan terlihatlah manusia kelinci yang sangat menikmati tinggal di sana karena air hangat bisa didapatkan dengan mudah. Bahkan fasilitasnya juga nggak akan ada di tempat lain. Ini membuat manusia kelinci itu sangat bahagia. Namun tiba-tiba terdengar suara keributan dari luar tempat itu. Manusia kelinci itu pun langsung membuka jendela karena penasaran. Dan waktu dilihat ada banyak orang yang berkumpul di sana, dia pun langsung memakai pakaiannya dan menuju ke sana. Tapi sesampainya di sana, dia mulai mencium aroma yang sangat enak. Dan gak lama setelah itu, terdengarlah suara Veldora yang berkata, "Apa masakanku sewangi itu? Kau harus menunggunya, karena sebentar lagi ini akan kusajikan." Manusia kelinci itu pun sangat kaget karena dia nggak nyangka semuanya dimasak oleh True Dragon Veldora. Dia pun saat itu langsung menulis sesuatu di catatannya sambil melihat masakan yang telah dibuat oleh Veldora. Melihat itu, Veldora pun berkata, "Apakah kau mau mencobanya juga?" Manusia kelinci itu pun sangat kaget karena True Dragon bicara padanya. Dia pun langsung berkata, "Maafkan aku Tuan Veldora, namaku adalah Flamia. Aku merupakan putri dari kepala suku manusia kelinci." Veldora saat itu nggak nyangka kalau Flamia punya nama. Dan kalau dilihat dari sikapnya, sepertinya orang yang udah menamainya adalah Ruminas. Veldora pun saat itu langsung memasukkan takoyaki buatannya ke dalam mulut Flamia. Dan waktu Flamia memakannya, dia sampai berguling-guling di tanah karena itu masih panas. Tapi setelah panas dari makanan itu menghilang, Flamia mulai merasakan cita rasa yang sangat enak. Dia pun mengenal sumber gandum dari takoyaki itu berasal dari daerah Rokai Karasu. Veldora yang mendengar itu pun langsung membenarkannya dan langsung memuji Flamia karena punya wawasan yang sangat luas. Mendengar itu, Flamia pun sangat bahagia. Dan di sini Flamia juga mulai memberanikan dirinya sambil berkata pada Veldora, "Tuan Veldora, sebenarnya ini adalah pertama kalinya aku berada di sini. Dan jika dibolehkan, aku ingin belajar cara memasak itu darimu." Dan setelah mendengar kata-kata itu, Veldora pun langsung tersenyum sambil berkata, "Permintaanmu kuterima. Jadi kau harus belajar dengan serius." Flamia yang kesenangan pun langsung mendekati Veldora. Tapi tiba-tiba catatan dari Flamia nggak sengaja terjatuh di sana. Flamia yang nggak tahu catatannya terjatuh masih terus belajar dari Veldora. Dan setelah semuanya selesai, Rimuru saat itu nggak sengaja menemukan buku catatan Flamia. Namun saat Rimuru membacanya, Rimuru tersenyum seolah lagi memikirkan sesuatu. Dan setelah belajar masak dari Veldora, Flamia pun berniat pulang ke tempat penginapan. Namun tiba-tiba muncullah Zoe di belakangnya. Flamia yang kaget pun langsung melompat ke belakang sambil berkata, "Siapa dirimu?" Zoe mulai jelasin. Dirinya adalah utusan dari Tuan Rimuru. Dan karena itu, Tuan Rimuru ingin bertemu sama Flamia. Jadi Flamia harus segera ke ruang pertemuan.
Flamia yang mendengar itu pun sangat terkejut karena Flamia penasaran kenapa Raja Iblis ingin menemui dirinya. Dan sesampainya dia di ruang pertemuan, terlihatlah Flamia yang saat itu lagi gemetar. Flamia dalam hati berkata, sebenarnya apa salahku sampai Raja Iblis Rimuru ingin menemuiku? Namun gak lama, datanglah Suna yang memberikan teh pada Flamia. Suna juga bilang sama Flamia, gak lama lagi Tuan Rimuru akan datang ke sini. Jadi, Flamia diminta untuk menunggu sebentar dan gak perlu takut begitu. Flamia yang mendengar itu sebenarnya mau bertanya apa kesalahannya, tapi saat dirinya meminum teh itu, Flamia malah kesenangan karena rasanya enak banget. Dia pun juga bertanya apakah baju kimono yang dipakai oleh Suna juga produk mereka. Suna pun jelasin, itu memang benar, tapi yang Suna pakai kali ini berbeda, karena itu adalah buatan tangan dari Suna sendiri. Suna pun saat itu juga memberitahu toko yang menjual produk yang sama, dan karena itu Flamia juga berniat mengunjungi tempat itu nanti. Namun gak lama datanglah Raja Iblis Rimuru ke ruangan itu. Rimuru langsung berkata, maaf telah membuatmu menunggu. Akulah Rimuru Tempest, pemimpin negara ini. Rimuru pun saat itu langsung berubah ke wujud agar-agarnya. Di sisi lain, Flamia yang melihat kehadiran dari Rimuru gemetar. Flamia pun langsung berkata, namaku adalah Flamia dari suku Kelinci. Rimuru pun saat itu langsung bertanya gimana rasanya teh di negara Rimuru. Ngedenger itu, Flamia pun langsung berkata, rasanya enak banget. Pasti semua teh ini udah difermentasi dan keahlian membuatnya sangat menakjubkan. Namun tiba-tiba Rimuru langsung memanggil nama Flamia. Flamia pun saat itu ketakutan dan langsung bertanya apakah dirinya telah membuat kesalahan. Tapi Rimuru berkata, kau nggak membuat salah apa-apa, tapi dari cara bicaramu, aku tahu kau punya skill unik. Flamia yang mendengar itu pun sangat terkejut. Dia nggak nyangka skillnya bisa ketahuan. Dan karena udah nggak bisa berbohong lagi, Flamia pun langsung memberitahu tentang skill uniknya. Itu adalah skill unik penghimpun. Dan dengan skill ini, Flamia jadi punya kemampuan menganalisa suatu objek. Rimuru pun saat itu langsung mengeluarkan catatan dari Flamia. Rimuru berkata, dirinya nggak sengaja menemukan catatan itu di dekat toko Veldora. Flamia yang melihat catatannya ada pada Rimuru langsung mencari catatan yang ada di tasnya. Dan ternyata itu memang miliknya. Bahkan Flamia sampai nggak sadar kalau catatannya udah jatuh. Tapi di sini Rimuru mulai jelasin, baru-baru ini kota Tempest telah menjadi pusat pertukaran budaya. Dan sebagai pemimpin dari kota ini, Rimuru mau semuanya menikmati negaranya. Dan karena itu, Rimuru juga harus membuat buku panduan di negara ini. Namun gak peduli apapun ras mereka, semuanya akan sama rata. Dan karena itu juga, Rimuru berniat merekrut Flamia. Flamia yang mendengar itu pun sampai gelisah karena tugas yang diberikan padanya sangat penting. Tapi entah kenapa Rimuru percaya banget sama Flamia. Dan meskipun Flamia bekerja, dirinya tetap dibolehkan bersenang-senang di negara Rimuru. Bahkan Rimuru akan memberikan fasilitas, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan juga gaji. Dan semuanya akan langsung dikasih di awal. Mendengar itu, Flamia yang kesenangan pun langsung tertarik. Flamia berkata, aku ingin bekerja, kumohon biarkan aku yang mengerjakannya. Dan karena itu, Flamia pun langsung resmi direkrut oleh Rimuru. Dan setelah keluar dari ruangan, Flamia pun langsung kesenangan dan berjalan sambil lompat-lompat. Flamia merasa bahagia dapat jaminan dari Raja Iblis. Dan karena itulah, Flamia akan berusaha dan bekerja di kota ini. Dan keesokan harinya di tempat penginapan, Flamia lagi kebingungan mau membawa baju miliknya. Karena pakaian yang Flamia miliki cuma sedikit. Namun tiba-tiba dia mengingat toko yang dikasih tahu oleh Suna. Dan karena itu, Flamia juga berniat mampir ke sana. Dia pun langsung menemui Suna yang udah menunggunya. Flamia berkata,
"Maafkan diriku, Nona Suna. Kau jadi kerepotan karena harus menemaniku berkeliling." Suna pun saat itu langsung mengangkat tangannya sambil berkata, "Gak masalah, lagian aku juga mau ke sana dan mengantarkan bahan baju ini." Melihat kecantikan dari Suna saat itu, Flamia bahkan sampai terpukau karena baju yang Suna pakai saat itu terlihat sangat cocok. Suna yang tahu Flamia tertarik pada bajunya berkata, "Flamia, tenang aja, banyak baju seperti ini di tempat itu nanti." Tapi Flamia saat itu nggak yakin bisa membeli baju yang bagus kayak gitu. Namun Suna saat itu jelasin, Flamia nggak perlu khawatir, biar Suna yang mengurus semuanya. Mereka pun saat itu langsung menuju ke toko busana. Di tengah jalan, Flamia makin terkesan dengan kota Rimuru karena toko-toko di sana sangat ramah. Tapi tiba-tiba mereka ketemu sama manusia dan monster yang lagi teriak-teriak. Melihat itu, Flamia langsung panik karena ngira mereka bertengkar. Untungnya Suna saat itu berkata, mereka nggak berantem. Itu adalah cara mereka tawar-menawar. Dan gak lama kedua orang itu pun mulai adu panco. Nah jadi adu panco di negara Rimuru bisa dijadikan ajang untuk menawar. Flamia yang melihat itu pun sangat kagum karena untuk pertama kalinya dirinya melihat manusia dan monster bisa akur begitu. Dan singkat cerita, sampailah mereka di toko busana. Flamia juga kagum melihat kecantikan toko itu. Bahkan kacanya aja lebih indah dari kerajaan Ingrasia. Suna pun saat itu langsung meminta Flamia untuk masuk karena semuanya ternyata udah tahu tentang kedatangan mereka. Mereka pun langsung disambut oleh pelayan yang sangat rapi di sana. Flamia yang melihat itu sampai terkagum-kagum. Dan karena itu, Suna juga langsung mengenalkan Flamia pada mereka. Suna berkata, dirinya kemari karena ingin membantu Flamia mencari baju. Flamia pun saat itu berkata, "Ini pertama kalinya aku datang ke toko sebagus ini. Jadi tolong ajari aku cara memakainya." Dan setelah itu, ketiga pelayan itu langsung menarik tangan Flamia. Flamia pun saat itu langsung memakai baju kimono. Dan setelah memakai baju itu, Flamia sangat terkesan karena pakaian itu sangat ringan meski berlapis. Gak cuma itu aja, bahkan tekstur kainnya sangat lembut dan halus. Tapi sayangnya, Flamia lebih suka pakaian yang gampang dipakai bergerak. Dan karena itu, si pelayan langsung mengganti pakaian dari Flamia. Dan dengan pakaian ini, Flamia jadi bebas bergerak. Tapi entah kenapa, Flamia jadi agak malu karena dengan pakaian ini, towewnya jadi gampang kelihatan. Tapi nggak lama, Suna pun bilang kalau itu cocok untuk Flamia. Flamia yang mendengar itu pun langsung bertanya, apakah Nona Suna juga suka memakai baju kayak gini? Suna pun langsung berkata, dirinya nggak pernah memakai baju kayak gitu. Tapi kalau seandainya Tuan Rimuru mintanya, Suna pasti akan langsung memakainya. Dan setelah tersadar, Suna pun jadi malu-malu dengan kata-katanya sendiri. Dan singkat cerita, setelah pencarian yang sangat panjang, Flamia pun berhasil mendapatkan baju pilihannya. Itu adalah baju yang punya kenyamanan. Bahkan baju itu cocok dipakai di musim panas dan dingin. Namun tiba-tiba, Flamia mulai merasakan tubuhnya diselimuti oleh energi sihir. Suna pun jelasin, Flamia hebat karena bisa menyadarinya. Karena di dalam benang tertipis di sana memang ada energi sihir dari Suna. Karena sebenarnya itu adalah baju khusus yang Suna buat untuk Flamia. Flamia yang mendengar itu pun sangat bahagia. Bahkan dia sampai sujud syukur. Dan di sini si penjaga toko juga memberikan Flamia sebuah topi. Karena menurutnya topi itu akan lebih cocok jika seandainya dipakai oleh Flamia. Flamia pun saat itu langsung memakainya. Dan setelah semuanya selesai, Flamia berniat jalan-jalan di kota Rimuru. Dia pun langsung melompat-lompat sambil berjalan. Namun tiba-tiba di belakang tembok terlihatlah Mamang Diablo yang lagi mengintainya. Diablo berkata, jadi namanya Flamia. Dia adalah orang yang Tuan Rimuru bilang padaku.
Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.